Bab 35. Yates dan Fanny hebat sekali. Keluarga Lemont di kota River Falls sangat sombong. Tidak diduga, Yates berhasil melakukannya. Kalian lihat? Itulah kemampuannya yang sebenarnya. Di antara keluarga Perkins, ada sanjungan dan juga kecemburuan. Tapi saat ini semua yang ada di sana memuji Yates dan Fanny. Jika kerjasama ini berhasil, mereka berdua akan menjadi pahlawan dalam keluarga Perkins dan sangat berharga di mata Nyonya Perkins. Hingga semua anggota keluarga Perkins ingin menjadi mendekati mereka. Aku sangat bahagia melihat penerus keluarga Perkins. Yates dan Fanny punya kemampuan yang luar biasa. Aku lega bisa membiarkan mereka mengambil alih keluarga Perkins nantinya, kata Nyonya Perkins. Kemudian dia kembali duduk di kursi wajah gembira. Semua anggota keluarga Perkins tercengang ketika mendengarkan pidato itu. Apa maksud Nyonya Perkins dengan menyerahkan keluarga Perkins pada Yates dan Fanny? Memikirkan hal itu, semua orang semakin antusias pada Yates dan Fanny. Nenek, ini tidak ada apa-apanya. Kurasa sebagai anggota keluarga Perkins, sudah jadi tanggung jawabku untuk memikirkan keluarga Perkins dan berkontribusi terhadapnya. Kalian semua bilang bahwa aku, Fanny, hanya gadis cantik yang bodoh. Padahal, aku selalu memikirkan keluarga Perkins. Setidaknya, aku tak berniat menyeret keluarga Perkins ke dalam masalah dan mempermalukan kita. Fanny nampak tulus dan serius, bercampur dengan sebersit keluhan. Seakan dirinya disalahpahami. Fanny, jangan bilang seperti itu. Mana mungkin kamu mempermalukan keluarga Perkins? Benar, kamu tidak menahan keluarga Perkins. Ada yang melakukannya, tapi sepertinya mereka sendiri tidak sadar. Aku sangat kesal. Karena orang-orang itulah keluarga Perkins menjadi bahan tertawaan oleh orang lain. Perkataan Fanny Langgung menggiring topik kepada Sean dan Nora. Itulah yang sebenarnya dia inginkan. Nora tidak mengatakan apapun, sementara Sean menutup matanya seakan semua yang terjadi tidak ada hubungan dengannya. Wanita cantik yang bodoh! Bisik May, dalam hati dia sangat marah. Keluarga Perkins menuduh Nora secara terang-terangan ataupun diam-diam. Nyonya Perkins pun mengernyitkan dahinya dan menatap Nora. Mereka kelihatan sangat kuat. Karena semua orang mencap Nora salah, Nora pasti tetap disalahkan meskipun dia tak melakukan kesalahan apapun. Nora, apa dalam hati kamu merasa disalahkan? Nyonya Perkins meletakkan tangannya di atas meja dan menatap Nora. Nenek, aku sama sekali tidak merasa seperti itu. Nora sedikit menundukkan pandangannya, menutup matanya sebentar lalu mengangkat kepalanya. Tolong jangan merasa disalahkan. Ada beberapa hal yang memang merupakan kesalahan sejak awal. Mengetahui kesalahanmu sendiri bisa membantumu memperbaiki diri, tapi kenapa kamu memilih untuk mengabaikan semua tandanya? Saat Nyonya Perkins berkata demikian, dia masih ingin membantu cucu perempuannya. Nora tak sanggup untuk berkata-kata. Kesalahan yang Anda lihat mungkin bukanlah suatu kesalahan. Tanda yang Anda pikirkan mungkin juga bukanlah sebuah tanda. Tiba-tiba, Sean pelan-pelan melihat ke arah Nyonya Perkins. Dalam ruangan itu, hening melanda dalam sekejap. Sean, memangnya kamu siapa berani bicara seperti itu? Kamu bicara begitu dengan Nyonya? Sekarang sudah berani, ya? Kurasa kamu bahkan tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Terlebih lagi, kamu tidak tahu terima kasih. Api tersulut dengan mudahnya. Ketika Sean diam, orang lain tidak mempedulikannya. Begitu dia bicara, keluarga Perkins langsung mulai menyerangnya. Apa kamu tidak bisa makan saja dengan tenang? Kenapa harus ikut campur? Coba katakan, kamu dan Nora sudah berkontribusi apa untuk keluarga Perkins dalam 2 tahun terakhir? Yates dan Fanny bekerja sangat keras bagi keluarga Perkins. Dan kalian tidak malu duduk di sana dan menikmati kesuksesan mereka. Dan sekarang kamu berani bicara tidak sopan. Keluarga Perkins menegurnya secara terang-terangan. Nora, kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Ada hal yang lebih pantas dikatakan olehmu.
Sean mengabaikan orang-orang dan menatap Nora. Saat Nora menatap mata Sean, tiba-tiba keberanian muncul dalam dirinya. Saat itu, dia tidak merasa sendiri. Setidaknya, Sean ada di dekatnya. Hal itu memberi Nora kepercayaan diri yang besar. Nenek, dan semua keluarga besar, kata Nora sambil mengumpulkan keberaniannya dan perlahan berdiri. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah bekerja keras untuk cabang perusahaan keluarga Perkins. Saya diberi posisi sebagai manajer, tapi saya rasa kalian semua tahu apa pekerjaan saya. Semua pekerjaan kotor itu selalu dilimpahkan padaku. Dan segala pujian serta kejayaan jadi milik kalian. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tahu Sean memang sudah mempengaruhi reputasi keluarga Perkins, maka saya tidak berani mengeluh. Namun, setidaknya dalam 2 tahun ini, saya berani bilang bahwa saya layak berada dalam keluarga Perkins, dan saya tidak pernah mengecewakan orang di sekitar saya. Saya lebih pantas mendapatkan gaji sebesar rupiah 6,89 yang diberikan oleh keluarga Perkins. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Nora mengepalkan tangannya perlahan, dan matanya memancarkan sikap keras kepala dan kejujuran. Ruangan tersebut mendadak hening. Semua keluarga Perkins terdiam membisu. Apa yang dikatakan Nora memang benar. Nora mengabdikan dirinya pada pekerjaan selama 2 tahun. Terlepas dari pujian yang harusnya ia dapatkan, setidaknya dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Namun, kesalahan terbesarnya adalah menerima Sean dan tidak mengindahkan keluarga Perkins. Keluarga Perkins memiliki cabang perusahaan di kota Riverfall. Perusahaan kecil tempat Nora bekerja memang memiliki performa terbaik. Apa ini tidak bisa membuktikan apapun? Kata Sean lembut sambil menatap dalam wanita mandiri dan keras kepala di hadapannya. Bisnis-bisnis itu memang didapatkan oleh Yates dan Fanny, namun mereka menyerahkan semuanya pada Nora. Mendengar ucapan Sean, Nyonya Perkins mengibaskan tangannya perlahan. Nora hanya bisa tersenyum getir. Nyonya Perkins bukannya tidak bisa membedakan kebenaran. Tapi Nyonya Perkins lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Yates dan Fanny. Jadi semua yang mereka katakan menjadi kebenarannya. Nora lelah jika memikirkannya. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi. Nora, mungkin kamu benar. Namun, aku hanya menilai hasilnya saja. Hasilnya adalah kamu telah mengabdi selama 2 tahun tanpa membawa keberhasilan apapun kepada keluarga Perkins. Dan pria ini merusak reputasimu dan membuat keluarga Perkins menjadi bahan tertawaan orang. Nyonya Perkins mengulurkan tangan seraya menunjuk ke arah Sean, tapi dia tak melihat ke arahnya. Sementara itu, Yates dan Fanny bekerja keras untuk memenangkan kerjasama dengan keluarga Lemont di kota Riverfall. Kerjasama ini sangat penting bagi keluarga Perkins, dan juga merupakan hasil yang dibutuhkan oleh keluarga Perkins. Namun bukan kamu yang mendapatkannya untuk keluarga kita. Nora menundukkan kepalanya dan tetap diam saat Nyonya Perkins berkata seperti itu. Dia sungguh tidak tahan. Lupakan tentang keluarga Lemont di kota Riverfall. Bahkan keluarga terkaya di kota Riverfall sekalipun, Nora bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk membicarakan kerjasama dengannya. Kata Sean dengan tenang sambil meletakkan tangannya di sandaran kursi roda. Bab 36. Ucapan Sean membuat semua orang tertawa. Sean, dasar bodoh, berhentilah membual. Nenek, aku ingin mengatakan sesuatu. Yes menggertakkan giginya dan berkata, tadi Sean menamparku di depan pintu. Saat bicara, Yes mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya. Bahkan setelah beberapa saat, bekas tamparan masih terlihat jelas. Nyonya Perkins mengernyit seraya menatap Sean. Ia sangat membenci Sean dari lubuk hatinya yang terdalam. Darah lebih kental daripada air. Dan Sean belum menikahi Nora. Bahkan jika pria itu sungguh menikahi Nora, dia cuma cucu menantu. Mana bisa dibandingkan dengan cucunya? Nenek, dia cuma iri akan kerja sama antara keluarga Lemont denganku. Makanya dia memukulku. Aku tidak melawan balik karena kondisinya yang cacat. Aku sangat marah karenanya.
Yates tidak menghargai kejujuran dan mengatakan banyak sekali kebohongan. Namun tidak ada seorang pun di keluarga Perkins yang menyanggah perkataannya. Sebaliknya, mereka semua mengiyakan apa yang dikatakan Yates itu benar. Astaga, Yates sungguh diserang hanya karena dia berhasil mendapatkan kerja sama dengan keluarga Lemon? Fanny mengusap dadanya seraya menunjukkan wajah yang ketakutan dan berkata, apa mungkin dia akan membunuh kita karena iri jika kita mendapatkan kerja sama dengan perusahaan yang lebih besar nantinya? Berbahaya sekali. Siapa yang berani berkontribusi untuk keluarga Perkins nantinya jika kita membiarkan sikap semacam itu? Nyonya Perkins semakin marah setelah mendengar ucapan Fanny. Yates adalah cucunya. Karena dia ingin melindunginya, dia merasa tidak senang. Dan Yates baru berhasil mendapatkan kerjasama yang menguntungkan dengan keluarga Lemon. Jadi Yates adalah pahlawan keluarga Perkins. Pahlawannya sempat ditampar sebelum dilulukan seperti ini. Kalau tidak diselesaikan, siapa yang akan melakukan yang terbaik bagi keluarga Perkins nantinya? Sean, ada yang ingin kau katakan? Mata Nyonya Perkins terlihat dingin. Aku tidak akan mengatakan apapun kalau dia memutarbalikkan ceritanya seperti itu. Sean terlihat tidak acuh dan tidak berniat untuk menjelaskan. Tidak ada satupun orang di dunia yang pantas meminta penjelasannya kecuali Nora. Nenek, itu bukan. Nora baru saja ingin bicara, tapi Nyonya Perkins langsung menyelanya. Yates, dengan cara apa kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Nyonya Perkins tak mendengarkan Nora. Dia langsung memandang ke arah Yates. Aku usulkan untuk mengusir Sean Lane. Jangan sampai dia pamer kecacatannya di keluarga Perkins. Yates mendengus dingin dan menyatakan keinginannya. Aku setuju. Aku juga takut dipukul. Aku cuma seorang wanita. Fanny adalah orang pertama yang setuju. Beberapa saat kemudian, setidaknya 80% keluarga Perkins mengangkat tangan mereka. Saat itu, mereka semua bertekad untuk mengusir Sean yang cacat itu dari keluarga Perkins. Itu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan May pun sangat ingin mengangkat tangannya. Namun, tangannya ditahan oleh Ingram. Kamu boleh melakukan apapun di lingkungan pribadi. Tapi tidak hari ini. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, aku akan menceraikanmu. Ingram berkata dengan suara pelan sambil menatap May dengan marah. Kamu! May mendengus dingin. Setelahnya, dia juga tidak berani mengangkat tangannya. Nenek, minoritas harus mengikuti mayoritas. Sudah waktunya nenek membuat keputusan. Yates melihat sekitarnya lalu beralih menatap Nyonya Perkins. Nyonya Perkins mengangguk lalu melihat Sean. Nenek, walaupun Sean sudah sadar, kedua kakinya cacat dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau keluarga Perkins mengusirnya, dia akan mati. Itu terlalu kejam. Mata Nora penuh dengan kekecewaan. Dia tak menyangka bahwa keluarga Perkins akan sekejam ini. Hidup matinya bukanlah urusan keluarga Perkins. Ucap Nyonya Perkins dengan tenang. Cukup adil. Tiba-tiba Nora tergelak. Dia sungguh kecewa dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kalau keluarga Perkins memaksa untuk mengusirnya, aku akan ikut dengannya. Ketika Nora mengatakan itu, tiba-tiba keluarga Perkins menatapnya. Nora, apa kamu sudah gila? Seru May sambil menunjuk Nora, lalu menepuk meja dan berdiri. Meskipun keluarga Perkins tidak suka dengan Nora dan keluarganya, tapi identitas mereka sebagai anggota keluarga Perkins masih termasuk sebagai keluarga bergengsi di kota Riverfall. May tak ingin keluar dari keluarga Perkins. Kamu! Apa kamu sadar dengan ucapanmu itu? Nyonya Perkins juga sangat marah dan menatap Nora tajam. Sean memperhatikan Nora lebih lama. Setiap kata yang diucapkan Nora terukir dalam benaknya. Nora, kamu sendiri yang mengatakan itu. Kami tidak bertanggung jawab atas pengusiranmu. Hati Fanny berbunga-bunga, kemudian dia merengek manja. Nora, kamu sangat menyukai pria lumpuh ini, kan? Yates mendengus dingin seraya mencibir Nora. Selalu bersama-sama siang dan malam selama 2 tahun, aku juga akan punya perasaan pada hewan sekalipun.
Terlebih lagi, dia adalah seorang manusia hidup. Sorot mata Nora menjadi tegas. Jangan bilang apa-apa lagi. Nora, aku tanya sekali lagi. Apa kamu yakin mau meninggalkan keluarga Perkins demi pria lumpuh ini? Perlahan, Nyonya Perkins berdiri tampak sedikit gemetar, menunjuk ke arah Nora lalu bertanya. Nora terdiam untuk beberapa saat dan matanya mulai memerah. Keluarga Perkins telah melahirkan dan merawatnya. Tapi kenapa dia bisa menyerah segampang ini? Namun, dia juga tidak tega untuk meninggalkan Sean begitu saja. Mata Nora secara perlahan menyapu semua wajah mereka satu persatu. Dan akhirnya, dia beralih memandang ke Sean. Keluarga Perkins sangatlah makmur dan berkuasa. Mata Nora yang cantik melihat Sean lalu dia berkata perlahan. Keluarga Perkins memiliki sumber daya, uang dan segalanya. Tapi pria ini hanya punya aku. Keluarga Perkins akan tetap sukses dengan atau tanpa aku. Pria ini cacat. Apa yang harus dia lakukan kalau aku meninggalkannya? Setelah Nora berbicara seperti itu, semua orang tercengang. Kepala Sean tiba-tiba berdengung dan jantungnya berdebar kencang. Bab 37. Sebagai jenderal terhebat, dia bertanggung jawab atas jutaan pasukan dan kuda, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Dia pernah membunuh 10 jenderal musuh dengan mudah. Dia terluka parah dan meluruh. Lukanya sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Meski begitu, ia tidak pernah meneteskan air mata. Namun saat itu, matanya berkaca-kaca dan dirinya sangat tersentuh. Ternyata dia masih punya sesuatu. Dia hidup mengasingkan diri di sebuah kota kecil. Teman-teman masa lalunya sudah lenyap, dan kekuatannya telah menghilang. Dia pikir dirinya tidak punya apa-apa lagi. Saat itu, gadis yang telah merawatnya selama 2 tahun memberinya jawaban yang berbeda. Dia punya Nora. Kamu! Keluar sana! Pergilah kalian berdua dari sini sekarang juga! Jangan pernah lagi kembali ke keluarga Perkins! Nyonya Perkins sangat marah hingga tubuhnya gemetar sambil menunjuk Nora, memarahinya keras-keras. Jangan marah, Nek. Fanny bergegas maju, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menepuk punggung Nyonya Perkins. Dia mengedipkan sebelah mata kepada Yates sembari menenangkan neneknya. Nora, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu membuat nenek sampai semarah itu? Yates langsung memahami situasinya dan memarahi Nora. Nenek, aku tidak bermaksud membuat nenek marah. Orang selalu memikul sejumlah tanggung jawab dalam hidup mereka. Meskipun aku seorang wanita, aku juga ingin memikul tanggung jawabku. Nora tampak penuh tekad. Setelah mengucapkan hal itu, dia maju dan mendorong Sean keluar. Dia tidak menyesalinya. Jangan sedih. Mereka akan memohon padamu untuk kembali ke sana. Sean mengulurkan tangannya dan berhenti sejenak. Kemudian dia menyeka air mata Nora dengan lembut. Kami akan memohon padamu untuk kembali kemari. Sean, kamu bercanda? Ya. Perkutuklah diriku jika aku benar-benar ingin kamu kembali kemari. Yates tertawa sambil menghina. Nora berhenti berbicara dan mendorong Sean keluar dari pintu. Sekali lagi dirinya diusir oleh keluarga Perkins. Sebelumnya ini terjadi pada hari ulang tahun Nyonya Perkins. Pada kesempatan itu, mereka langsung mengusir Nora dan Sean dari keluarga Perkins. Wanita itu tampak kesepian, bahunya sedikit gemetar. Nyonya Perkins, ini. Biar bagaimanapun, May tidak tahan melihat putrinya diperlakukan semena-mena. Diam kau! Nyonya Perkins menggebrak meja sambil meraung. Saat itu, tidak ada yang berani membela Nora. Nora terus menahan air matanya hingga dia meninggalkan hotel dan masuk ke dalam mobil Sean. Kemudian dia tidak bisa menahannya lagi. Emosinya yang kuat kini runtuh total. Dia menangis terseduh-seduh. Dia diusir dari ruangan akibat pil rahasia Sean di pesta ulang tahun Nyonya Perkins waktu itu. Mereka diusir lagi dari ruangan keluarga Perkins karena Sean memukul Yates. Dan mereka diusir dari keluarga Perkins. Menurut Sean, dia tidak berbuat salah, tetapi, melihat Nora sangat sedih, dia tetap merasa bersalah. Nora, maafkan aku.
ujar Son pelan setelah terdiam beberapa detik. Seumur hidupnya, hanya sedikit orang yang pantas menerima permintaan maafnya. Nora mungkin jadi orang pertama. Ini bukan salahmu. Ketika orang lain menindas kita, bukankah seharusnya kita melawan? Nora menyeka air matanya lalu membiarkan Son menyetir. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku barusan. Mereka akan memohon padamu untuk kembali ke sana. Ucap Son dengan serius setelah terdiam sejenak. Jalankan saja mobilnya. Nora kebingungan. Baiklah. Son tidak berkata apa-apa lagi dan membawa mereka pergi dari sana. Di dalam ruangan, para pria dan wanita dari keluarga Perkins memiliki sikap yang berbeda-beda. Beberapa orang dipenuhi dengan sukacita, dan hanya beberapa orang yang menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan jika pamor keluarga Perkins menurun, mereka pernah menjadi keluarga terkenal di kota Riverfall. Tidak semuanya seperti Yes. Tidak ada yang diizinkan berkomentar sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak setuju, keluar saja dari keluarga Perkins. Kata-kata Nyonya Perkins membingungkan semua orang yang ingin menengahi. Sepertinya Nyonya Perkins benar-benar marah pada Nora dan Son. May dan Ingram tidak dapat berdiam diri di sana, jadi mereka pun pergi. Nenek, tenanglah. Mungkin Nora tidak serius. Aku dan Yates akan meneruskan warisan keluarga Perkins. Kerja sama dengan keluarga Lemon baru awalnya. Kami akan bekerja sama dengan lebih banyak pihak ke depannya. Setelah Fanny mengatakan hal itu, semuanya mengangguk setuju. Ayo duduk. Nyonya Perkins melambaikan tangannya dan bertanya. Kapan Tuan Carl akan datang? Yates melihat waktu dan buru-buru menjawab. Sebentar lagi, aku akan turun untuk menjemputnya. Persis ketika Yates bangkit, pintu terbuka dengan pelan. Nyonya Perkins, tamu Anda telah tiba. Ujar sang pramusaji hotel dengan sopan setelah membuka pintu. Tuan Carl, perwakilan perusahaan Lemont Medicine, berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Silakan masuk. Nyonya Perkins, begitu juga anggota keluarga Perkins lainnya, segera berdiri dengan wajah-wajah penuh harapan dan kegembiraan. Selama mereka berhasil bekerja sama dengan perusahaan Lemont Medicine, keluarga Perkins akan segera berjaya kembali. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuan Carl, akhirnya Anda datang juga. Saya mewakili semua anggota keluarga Perkins dalam menyambut Tuan Carl dan kerja sama kita. Ucap Nyonya Perkins sopan sambil tersenyum dan menatap Tuan Carl. Meskipun Tuan Carl hanya perwakilan manajemen perusahaan Lemont Medicine, perusahaan yang ada di belakangnya adalah perusahaan Lemont Medicine. Kekuasaan perusahaan Lemont Medicine layak mendapat perlakuan sopan dari Nyonya Perkins. Tuan Carl tersenyum lalu balas memungkuk. Kemudian perlahan ia mengamati wajah-wajah kerumunan orang itu. Anda baik sekali, Nyonya Perkins. Saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah semua anggota keluarga Perkins ada di sini? Tanya Tuan Carl pelan setelah selesai mengamati. Nyonya Perkins tampak tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, Ya. Oh, mengapa saya tidak melihat Tuan Lain dan Nona Nora? Ketika Tuan Carl mengatakan hal itu, semua anggota keluarga Perkins langsung tercengang. Ada apa ini? Mengapa perwakilan perusahaan Lemont Medicine menanyakan keberadaan Nora dan Son? Nyonya Perkins mengernyit sedikit, sejumlah keraguan memenuhi hatinya, tetapi dia segera mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Carl, Nora tidak ada di sini. Anda bisa menegosiasikan kontrak ini dengan Yates. Namun Tuan Carl melambaikan tangannya dengan singkat. Maaf, siapapun boleh absen dari acara makan malam ini, kecuali Nona Nora. Kata-kata Tuan Carl barusan menyentak keluarga Perkins seolah tersengat listrik. Ada apa ini? Tuan Carl, mengapa Anda bilang begitu? Tanya Nyonya Perkins sambil tersenyum setelah merenungkannya selama 2 detik. Tuan Lemont memberitahu kami secara langsung bahwa kerjasama dengan keluarga Perkins akan batal ditandatangani, atau hanya boleh ditandatangani oleh Nona Nora. Mereka semua terkejut. Keheningan mencekam memenuhi ruangan itu. Keheningan mencekam. Bab 38.
Semua orang di keluarga Perkins terdiam. Apa? Anda bilang apa? Tanya Nyonya Perkins dengan mata terbelalak setelah cukup lama terdiam. Saya bilang, kontrak kami dengan keluarga Perkins hanya bisa ditandatangani oleh Nona Nora Perkins. Sangat disayangkan jika Nona Nora Perkins tidak ada di sini. Tuan Carol bersikap tenang sekaligus yakin. Dia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Mendengar Tuan Carol mengulang perkataannya, keluarga Perkins akhirnya sadar bahwa mereka memang tidak salah dengar. Nora dan Sean, yang baru saja mereka usir, merupakan kunci kemitraan ini. Tuan Carol, tolong jangan mempermainkan kami. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Bukankah kita sudah sepakat soal ini? Yates dan Fanny lah yang paling panik. Mereka yakin janjinya bisa ditepati bahwa mereka akan memenangkan kesepakatan itu. Mereka juga mengundang Nyonya Perkins untuk mengadakan jamuan makan malam bagi mereka. Merek bahkan menggunakan kesuksesan ini untuk menyingkirkan Nora dan Sean. Tapi kemudian keadaan berubah jadi lebih buruk. Apakah Nora yang bertanggung jawab atas kolaborasi ini? Tolong jangan salah paham, tapi saya hanya sekadar menjalankan perintah. Jika kalian, keluarga Perkins, merasa kita bisa bekerja sama, kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Jika tidak, saya tidak perlu repot-repot. Tuan Carol tersenyum lalu beranjak pergi. Mohon tunggu sebentar. Nyonya Perkins tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia berdiri untuk memintanya tinggal. Keluarga Perkins sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Kemitraan dengan perusahaan Lemant Medicine sangat penting untuk perubahan haluan keluarga Perkins. Nyonya Perkins tidak akan pernah menyerah. Tidak perlu. Hanya itu yang diminta perusahaan Lemant Medicine. Perjanjian ini hanya boleh ditandatangani oleh Nona Nora. Tuan Carol berhenti kemudian menatap Nyonya Perkins dengan tenang. Kita ini mitra. Kerjasama adalah untuk saling menguntungkan. Bukankah itu terlalu memaksa? Ibu Yates tidak terima dengan sikap Tuan Carol. Keluarga Perkins lainnya pun demikian. Kedua belah pihak harus bekerja sama demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Status kedua belah pihak juga harus setara. Saat ini, Tuan Carol bersikap sangat agresif, sehingga pihak keluarga Perkins tidak suka. Namun, Tuan Carol tersenyum saat mendengar perkataan Ibu Yates. Kita sama-sama tahu kalau kita bukan orang bodoh, kan? Perusahaan Lemant Medicine telah memberi Anda keuntungan setidaknya 20% lebih banyak dengan kontrak ini. Secara pribadi, kemitraan ini jelas tentang memberikan uang kepada keluarga Perkins. Apakah kalian pikir pihak perusahaan Lemant Medicine bodoh karena memberikan semua keuntungannya? Saat mereka mendengar Tuan Carol mengatakan ini, keluarga Perkins merasa malu. Termasuk Nyonya Perkins, yang juga sedikit kehilangan kata-kata. Dia membaca kontrak itu, dan semua yang dikatakan Tuan Carol benar. Karena itu, dia sangat menghargai kerjasama ini, dan berusaha sebaik mungkin. Mungkin sedikit konyol bagi keluarga Lemant untuk melakukan ini. Tapi, terkadang, menjadi orang bodoh bukanlah sesuatu yang diinginkan siapapun. Tuan Carol berkata penuh arti, lalu melambaikan tangan dan berkata, kalau begitu, segeralah ambil keputusan. Tuan Carol mendesak dan tidak memberi waktu bagi keluarga Perkins untuk bernapas. Bisakah kita menunda ini untuk beberapa hari? Tanya Nyonya Perkins ragu-ragu sejenak, lalu menatap Tuan Carol. Perusahaan yang bersaing dengan keluarga Perkins mungkin tidak akan mau menunggu. Nyonya Perkins terkejut saat Tuan Carol mengatakan itu. Dia tidak salah. Perusahaan Lemant Medicine sangat kuat. Siapa yang tidak ingin bekerja dengan mereka? Maksud perkataan Tuan Carol adalah jika dia meninggalkan hotel hari ini, mereka akan menandatangani kontrak dengan perusahaan lain di kota Riverfall. Tolong duduklah sebentar. Aku akan menghubungi Nora sekarang. Nyonya Perkins ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Nora untuk dihubungi. Tapi tidak ada yang menjawab. Yates, pergi dan bawa Nora kembali. Ujar Nyonya Perkins menoleh dan menatap Yates. Nenek, aku tidak mau pergi. Tolak Yates seketika dengan malu. Kamu bilang apa?
Kurang ajar. Bentak ayah Yates tiba-tiba seraya berpaling dan menatap Yates. Aku cuma mau bilang kalau aku meminta mereka kembali, aku harus menelepon Sean, ya. Aku punya harga diri. Yates menatap ayahnya dan memelankan suaranya. Kamu sungguh tidak berguna. Apakah kamu ingin ayah yang pergi? Pergi! Bentak ayah Yates dengan suara menggelegar. Tuan Carol pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Dia hanya duduk di kursinya dan menunggu. Scotland memberinya misi, dan dia tidak akan kembali sampai dirinya berhasil. Kamu dan Fanny, pergilah undang Nora kembali. Ingat ya, hanya mengundang. Jika kamu tidak menyelesaikan ini, aku akan mengambil kembali semua yang kalian berdua miliki. Ancam Nyonya Perkins dengan wajah serius pada keduanya. Yates dan Fanny sangat enggan, tetapi mereka tak berdaya menolaknya. Saat ini, Nyonya Perkins sama sekali tidak bercanda. Dan mereka tahu betapa pentingnya kemitraan ini bagi keluarga Perkins. Jadi mau tidak mau mereka terpaksa harus melakukannya. Sementara itu, di kediaman Nora. Kenapa kamu menutup telepon nenek? Ponsel Nora baru saja berdering. Sean mengulurkan tangan, mengambilnya, membuatnya diam, lalu menyingkirkannya. Menginginkan kita siap datang pada panggilan pertama lalu mengusir kita begitu saja. Memangnya dia pikir kita ini apa? Sean duduk di kursi rodanya sambil menggerutu. Nora mendengar perkataannya, sedikit tertegun, terdiam sejenak lalu bertanya. Maksudmu, nenek benar-benar ingin kita kembali? Sean mendongak perlahan, senyum lembut tampak di wajahnya. Tentu saja, keluarga Perkins rugi banyak saat mereka menyingkirkanmu. Jika mereka bukan orang bodoh, mereka akan datang dan memintamu kembali. Pujian tulus Sean membuat Nora sedikit tersipu. Sean, sialan kamu. Hari ini, kamu harus keluar dari sini. Ujar May geram sambil bergegas masuk melalui pintu. Ingram meraih May dan berusaha menutup mulutnya. Tapi May tidak mau mendengarkan. Matanya penuh amarah. Putrinya diusir dari keluarga Perkins karena Sean, dan tentu saja, dia harus marah pada pria itu. Bu, ini pilihanku, bukan salah Sean. Nora berbalik dan berdiri di depan Sean. Lebih baik kamu diam. Jawab aku. Apa yang telah dia bawa ke keluarga kita, nasib sial ini? Kamu bahkan berselisih dengan keluarga Perkins demi membiarkannya tinggal di rumah ini. Baiklah. Aku tidak memintanya untuk berbuat baik pada kita. Setidaknya dia tidak mendatangkan masalah untukku. Nah, sekarang, dia membawa benda bodoh ke perjamuan ulang tahun kemarin lusa, yang membuat semuanya jadi lebih buruk. Dan kamu baru saja memancing pertengkaran dengan Yates hari ini. Apa yang coba kamu lakukan? Apa kamu mencoba membuat seluruh keluarga kita terbunuh?